Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita menjadi lancar dan diberkahi oleh Allah. Silahkan Habib dipimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, mari Terima kasih Habib. Anak ibu sudah mengisi presensi kehadiran yang sudah ibu kirim untuk menanamkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu wajib. Silahkan anak-anak ikuti di dalam hati secara hikmat. Apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar. Ini gambar apa? Garuda Pancasila, Bu. Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara Indonesia. Anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita hari kemarin? Masih. Tentang jenis-jenis benda. Ada benda cantika. Dua, Bu. Nah, benda mati dan benda hidup. Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan benda. Tematika, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2, benda yang terbuat dari kayu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kegiatan membaca teks bacaan tentang proses pembuatan benda dari kayu, anak-anak ibu dapat menganalisis informasi tentang konsep perubahan wujud benda yang terbuat dari kayu. Yang kedelapan, dengan berdiskusi nanti, anak-anak ibu dapat menceritakan pengalaman dalam melakukan musyawarah. Sekarang coba perhatikan di layarnya, apa itu anak-anak? Sudah belajar, sedang menulis. Iya, dari gambar tersebut, informasi apa yang kamu peroleh? Dia menulis menggunakan apa, anak-anak? Iya, menggunakan pensil. Kemudian, coba lihat di mana dia ini duduk. Kursi. Berasal dari bahan apakah semua benda yang digunakan Budi? Iya, pintar. Bagaimana proses terbentuknya benda tersebut? Nah, ini ada teksnya. Proses pembuatan benda dari kayu. Batang pohon yang ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Sekarang, silakan ini dilihat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan kayu sebagai salah satu bahan pembuat benda? Tahan lama. Iya, pintar, tahan lama. Kemudian keunggulannya yang lain? Dibentuk. Iya, mudah dibentuk. Apa kelemahan kayu sebagai salah satu bahan pembuat benda? Api, tidak tahan oleh api. Iya, pintar Habib, tidak tahan oleh api atau mudah terbakar. Nah, sekarang coba Siti sebutkan daftar benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya. Belajar. Kemudian lanjut, Sifa, apa contoh benda yang terbuat dari kayu? Mari. Gantung kain. Oh, untuk menyimpan kain, bagus. Lanjut, Rahel. Taleman, Bu. Alas menyimpan. Alasnya motong, ya bagus. Sekarang, bagaimanakah
proses pembuatan benda dari kayu. Nah, anak-anak tadi sudah menyebutkan ya benda-benda yang terbuat dari kayu. Tentu kita harus tahu bagaimana proses pembuatannya. Kayu itu dari mana asalnya anak-anak? Dari Ya, dari pohon ya, pintar. Nah, ini Ibu sudah ada gambar. Siapa di antara anak-anak Ibu yang bisa menyusun gambar ini menjadi proses pembuatan benda dari kayu secara utuh? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Iya, Rahel. Silahkan, Rahel. yang pertama nomor 3, yang kedua nomor 2, yang ketiga nomor 1, yang keempat baru keempat. Iya, pintar anak Ibu Rahel. Bagus ya. Bagaimana anak? Iya, betul itu yang disebutkan Rahel? Betul. Ya, betul ya. Sekarang gambarnya sudah disusun oleh Rahel. Siapa sekarang yang bisa menyajikan proses pembuatan benda dari kayu dengan menggunakan kalimat efektif? Nah, Ibu Cantika, ayo Cantika. Tebang pohon. Ya, menebang pohon. Lanjut. Yang kedua membawa pohon ke pabrik. Ya, membawa pohon ke pabrik. Lanjut yang ketiga. Dan menjemurnya. Tebang kayu. Ya, menjemurnya. Yang keempat, Cantika. Membentuk kayu. Ya, membentuk kayu itu menjadi berbagai macam Benda. anak-anak. Jika seandainya itu benda yang terbuat dari kayu itu banyak permintaannya atau banyak orang yang memesan ya, tentu pohon banyak ditebang. Bagaimana itu jumlah pohon yang ada di hutan? Akan menjadi sedikit. Iya, pintar Evan, akan menjadi sedikit. Jika seandainya pohon itu sudah sedikit, apakah ada dampaknya bagi lingkungan kita? Ada, bagus. Apa itu akibatnya? Mengakibatkan banjir dan longsor. Iya, pintar. Berikut ini akan Ibu putarkan, yaitu video tentang dampak penebangan hutan secara liar. Disimak ya. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air. Jika seandainya kita punya masalah, bagaimana cara mencari solusi untuk mengatasi sebuah masalah? Iya, dengan bermusyawarah. Anak-anak Ibu tahu, ada yang tahu tidak? Apa hubungan musyawarah dengan lambang Garuda Pancasila? Siapa yang bisa membacakan bunyi Pancasila? Iya, Siva. Silahkan Siva. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat. Kerakyatan di sejarah bagi seluruh anak-anak. Wakilan. Ini anak-anak Ibu kurang semangat ini nampaknya. Jadi ya, ini semangat. Kita tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Emas. Rantai emas. Pohon beringin. Kepala banteng. Iya, bagus. Tadi Tadi anak-anak Ibu sudah menyebutkan lambang sila keempat itu adalah kepala banteng. Dan bunyi silanya adalah? Caranya sudah dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Di sana ada kata musyawarah ya. Nah, jadi sila keempat berarti berkaitan dengan Musyawarah. iya, pintar Habib, dengan kegiatan bermusyawarah dengan lambangnya kepala banteng. Kenapa itu kepala banteng dijadikan sebagai simbol sila keempat? Karena dia selalu berkumpul. Iya, bagus Siti. Karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Siapa yang bisa menyimpulkan arti penting dilakukannya sebuah musyawarah? Masalah. Iya, agar dapat menyelesaikan masalah. Kemudian apa lagi? Dia tidak bertengkar.
Oh, biar tidak bertengkar. Bagus, Siti. Nah, anak-anak Ibu sudah Ibu suruh kemarin ya untuk bermusyawarah dengan anggota kelompoknya. Sekarang siapa yang bisa menampilkan hasil kegiatan musyawarahnya tentang cara menjaga kelestarian hutan? Ya, yang pertama apa, Revan? Tidak menebang pohon sembarangan. Apalagi? Pohon secara bijak. Iya, menakar hasil hutan secara bijaksana. Kita lanjut ini. Menceritakan pengalaman bermusyawarah. Siapa yang berani? Iya, Rahel. Silahkan, Rahel. Aku sudah melakukan musyawarah. Kami membahas cara mengatasi masalah penebangan yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Kami semua mendapat kesempatan berpendapat. Namun ada tempat yang tidak memberikan berpendapat. Kami membuat keputusan setelah berpendapat. Iya, bagus Rahel. Tepuk tangan ini buat Rahel. Dia sudah mau menceritakan pengalaman musyawarahnya. Adakah anak ibu yang masih ragu dengan materi yang sudah ibu ajarkan sekarang? Sudah paham dengan materi yang sudah kita bahas hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Benda yang terbuat dari kayu. Duduk. Kemudian apa contohnya lagi? Mari. Nah, anak-anak ibu sudah mengirimkan soal evaluasi di Google Classroom-nya. Silahkan dilihat dan anak-anak ibu kerjakan ya. Iya, Bu. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita dengarkan lagu daerah. Jalan supaya kuat, label berjalan kayu jati, lima hati indahkan bersurah, ayam dan lape, ayam dan lape. Tahu anak-anak itu lagu daerahnya dari mana asalnya? Cuma Anak-anak, lagu daerah merupakan kekayaan nasional yang harus kita lestarikan. Namun, anak-anak ibu juga harus menghargai lagu daerah yang berasal dari provinsi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ibaratnya sapu lidi ya anak-anak. Coba bayangkan jika seandainya kita menyapu itu hanya menggunakan satu buah lidi. Apakah bersih sampahnya? tidak. Jadi, seperti itu juga kita sebagai bangsa Indonesia yang berbagai macam suku bangsa harus bersatu agar bisa mempertahankan kemerdekaan. Pembelajaran kita untuk hari esok adalah tentang jenis-jenis benda yang terbuat dari kertas. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Ya, Zeyo. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, baca hamdalah. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.